Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Line of Time. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komponen peta. Tapi sebelum lanjut ke materi, teman-teman yang belum subscribe, bantu dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Nah, tonton sampai habis ya teman-teman agar kalian paham. Nah, teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya pasti tahu apa itu peta dan macam-macamnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komponen peta. Nah, peta yang baik tentunya mempunyai bagian atau elemen pendukung yang biasa disebut komponen peta. Fungsi dari komponen ini ialah membantu pembaca peta. Nah, lalu apa saja sih komponen peta itu? Jadi, komponen peta terdiri dari judul, skala, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Komponen yang pertama ialah judul peta. Judul peta biasanya tertulis pada bagian atas peta dengan huruf kapital. Judul peta menunjukkan isi peta. Misalnya peta Kabupaten Jombang, maka isi informasi peta tersebut berkaitan dengan geografi yang ada di daerah Jombang. Lalu misalnya peta peninggalan sejarah Mojokerto, maka isi informasi peta tersebut juga berkaitan dengan peninggalan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan adanya skala peta ini, maka para pengguna peta dapat menentukan jarak suatu wilayah. Nah, skala ada 3 macam. Ada skala angka, skala garis, dan skala verbal. Skala angka itu dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, misalnya peta Jawa Timur dengan skala 1:200.000, maka setiap 1 cm pada peta itu menunjukkan 200.000 cm atau setara 2 km jarak sesungguhnya. Nah, skala angka juga biasa disebut sebagai skala numerik. Nah, yang kedua ada skala garis. Skala garis dinyatakan dalam bentuk garis. Nah, contohnya ada di samping ya, gambar samping ya teman-teman. Ada 2 bagian, yang bawah dengan satuan cm dan yang atas dengan satuan kilometer. Dimana artinya bahwa 2 cm pada peta sama dengan 10 km yang ada pada bumi atau jarak sebenarnya. Nah, lalu yang ketiga ada skala verbal. Skala ini dinyatakan dalam bentuk kalimat. Misalnya 1 cm ke 1 km memiliki arti setiap 1 cm pada peta sama dengan 1 km yang ada di bumi. Selanjutnya yakni simbol-simbol. Simbol-simbol berupa gambar atau warna tertentu. Itu gunanya untuk mewakili suatu objek. Nah, ada beberapa simbol. Ini misalnya titik-titik, berarti simbol batas kabupaten. Strip titik merupakan simbol batas provinsi. Bulat berwarna hitam merupakan simbol ibu kota kabupaten. Berbentuk kotak berwarna hitam adalah simbol ibu kota provinsi. Dan masih banyak lagi simbol-simbol yang lainnya, mulai dari gunung, ada sungai, dan danau. Nah, sedangkan simbol warna hijau menunjukkan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 400 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan warna kuning
menunjukkan dataran tinggi, ketinggian antara 400 hingga 1000 meter di atas permukaan air laut. Nah, kemudian warna biru muda menunjukkan daerah perairan dangkal, kedalaman 0-200 meter di bawah permukaan air laut. Nah, sedangkan warna biru itu menunjukkan daerah perairan yang memiliki kedalaman antara 200-1000 meter. Yang terakhir, warna biru tua menunjukkan daerah perairan dalam yang memiliki kedalaman 1000 meter lebih. Wah, dalam sekali ya teman-teman. Yakni garis astronomis. Garis astronomis ialah garis hayal pada permukaan bumi. Garis hayal yang mendatar disebut garis lintang, sedangkan garis yang tegak disebut garis bujur. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Nah, kedua garis tersebut memudahkan pengguna dalam menentukan letak suatu wilayah. Komponen selanjutnya yakni legenda. Nah, legenda ini adalah keterangan beberapa simbol pada peta, berguna dalam memudahkan pengguna atau pembaca peta memahami isi peta. Istilah legenda kadang-kadang juga diganti dengan istilah keterangan. Nah, komponen yang terakhir yakni mata angin. Mata angin simbol petunjuk arah yang sangat penting loh teman-teman dalam sebuah peta. Umumnya simbol mata angin pada peta yang menunjukkan arah utara selalu digambarkan mengarah ke atas dengan simbol huruf U besar yang memiliki arti utara. Ternyata banyak sekali ya teman-teman komponen-komponen yang ada di peta. Ternyata kita dapat menarik kesimpulan bahwa peta yang baik tentunya memiliki komponen yang lengkap, mulai dari judul, legenda, simbol, dan masih banyak lagi. Nah, sekian dulu ya materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua.